Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Buat Anda yang baru saja bergabung, di segmen pertama tadi sempat dibahas mengenai bagaimana kita harus mengambil pelajaran dari generasi sebelum kita yang telah berbuat kehancuran dan mengapa mereka dihancurkan. Pak Quraisy mungkin bisa dilanjutkan, Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Fa'ahlaknahum bidunubihim. Kami hancurkan mereka karena dosa mereka. Saya sudah terangkan dosa itu bisa karena melanggar sistem, ekosistem. Itu kaum Saba. Dihancurkan Tuhan sampai bangsanya berpencar kemana-mana. Mereka punya bendungan. Bendungannya kotor. Tidak dipelihara. Jebol bendungan. Banjir besar. Mereka pindah tempat berpencar. Itu sistem yang dia langgar. Ya, kita juga ini begitu. Penebangan hutan gitu. Penebangan hutan, ya kan? Buang sampah sembarangan. Itu dosa. Nah, akhlak, pelanggaran, dosa. Apalagi agama, dosa itu. Orang biasa hanya menganggap bahwa kalau tidak salat dosa. Iya. Padahal bukan itu, ya kan? Itu semuanya itu dosa. Wa ansha'na min ba'dihi qarnan akharin. Lalu kami setelah membinasakan itu kami timbulkan lagi, kami lahirkan lagi, kami jadikan lagi generasi baru untuk dilihat bagaimana. Kalau kita di Indonesia Orde Lama, ya. Iya. Ada lagi sesudahnya. Nah, dilihat lagi nih Orde Reformasi. Dilihat lagi. Ada lagi nanti sesudah itu. Itu hidup seperti itu. Oke. Kembali ayat 7 berbicara tentang kaum musyrik. Ini orang-orang musyrik. Mereka itu tidak bisa percaya, tidak bisa masuk di dalam nalar mereka, akal mereka, sesuatu yang bersifat spiritual. Semua mau dilihat nyata, materi. Jadi kalau dikatakan kepada mereka, Al-Quran ini datangnya dari Allah, ini suci dan sebagainya, mereka tidak percaya. Kalau dikatakan kepada mereka, ada malaikat, mana malaikatnya? Tidak ada. Ya kan? Karena akal mereka terlalu sempit. Logikanya sangat terbatas, sehingga semua mau dia lihat dengan mata kepalanya. Ya kan, moyang nyata. Nah, karena mereka tidak percaya Quran datangnya dari Allah, di ayat ini, ayat 7 dia katakan, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi'aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Seandainya kami turunkan dari langit satu kitab Al-Quran ini dalam bentuk tertulis di kertas. Kertas itu dalam bahasa Al-Quran bahan yang digunakan menulis. Belum tentu ini kan kertas ya. Dulu Quran itu ditulis di batu, ditulis di kulit, ditulis di pelepah kurma, ditulis di tulang. Kata kalau Al-Quran ini kami turunkan sudah tertulis, mereka pegang. Tapi Anda katakan bahwa ini datang dari Tuhan, mereka tetap tidak mau percaya. Karena apa? Terlalu picik. Sampai sekarang ada orang yang begitu. Iya kan? Tidak bisa percaya itu hal-hal yang bersifat spiritual. Laqalu in hada illa sihrun mubin. Mereka berkata ini sihir. Mata kita dikelabui. Enggak benar ini. Baru dia katakan. Kita lanjutkan. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Mereka juga berkata, kenapa tidak diturunkan aja malaikat? Kan katanya Nabi Muhammad ini Quran disampaikan kepada Nabi melalui malaikat. Kami mau lihat malaikat. Mana itu? Semua dia mau rasionalkan, semua dia mau lihat secara nyata. Materialisme. Baru Allah menyatakan, walau anzalna malakan laqudiyal amr tsumma la yanzurun. Seandainya kami turunkan malaikat sebagaimana permintaan mereka, maka selesai sudah persoalan. Mereka tidak ditangguhkan lagi. Apa maksudnya?
Saya jelaskan ini. Itu hidup ini ujian. Ada ujiannya. Percaya malaikat. Kita bilang kita percaya. Bagus. Seandainya Allah memperlihatkan malaikat sebagaimana bentuk aslinya, kira-kira masih ada orang yang mau melanggar? Kalau lihat ada polisi, takut kan? Oh, ini hidup ujian. Jadi Allah tidak mungkin memperlihatkan malaikat itu karena kita diuji. Satu. Yang kedua, mata kita ini tidak setajam mata sebagian binatang. Iya. Yang mana lebih kuat mata kita dari katakanlah burung elang? Iya kan? Ya. Mata kita tidak mampu lihat malaikat. Karena itu Nabi Muhammad SAW ketika berhubungan dengan malaikat, terkadang dimensi beliau diangkat ke tingkat malaikat, terkadang juga malaikat diturunkan dimensinya dalam bentuk manusia. Supaya ini kita tidak mampu, sehingga firman Allah, walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Kalau kami turunkan malaikat, sudah selesai, tidak perlu ada ujian. Ya kan? Apalagi malaikat itu tidak senang melihat kemungkaran. Jadi bisa-bisa, kata sementara ulama, kalau dia turun, dia perlihatkan dirinya kepada manusia, lantas ini orang mungkar, langsung dia hancurkan. Ini nggak benar nih. Ya kan? Itu karena laqudiya al-amru tsumma la yunzarun. Baru dikatakan, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Seandainya kami mau menurunkan malaikat seperti usul mereka, maka kami akan menurunkannya dalam bentuk manusia supaya dia bisa lihat. Tetapi begitu kami turunkan dalam bentuk manusia, mereka akan berkata ini manusia bukan malaikat. Jadi tidak bisa ditunjukkan malaikat itu.